Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, sebelum dimulai mungkin silakan open kamera terlebih dahulu ya. Hmm. Oke, baik. Hari ini kita pertemuan pertama di mata kuliah di mata kuliah Matematika Teknik 2. Sebelumnya, apa suara saya terdengar jelas? Jelas. Terdengar jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Jadi hari ini kita mulai pertemuan pertama di Matematika Teknik 2. Mungkin untuk hari ini kita belum terlalu jauh ya untuk pembahasan materi karena hari ini kita hanya akan pertama kita perkenalan terlebih dahulu. Yang kedua nanti akan penyampaian kontrak kuliah ya seperti di mata kuliah yang lain. Kemudian yang ketiga akan ada pemaparan materi, pendahuluan dari materi yang akan kita bahas. Oke, sebelumnya mungkin ada yang sudah pernah ketemu saya di kelas lain atau ketemu di jalan atau di kampus. Perkenalkan nama saya Nia Saputri Utami, biasa dipanggil dengan nama depan saya. Nah, untuk di mata kuliah di mata kuliah Matematika Teknik 2 ini untuk kelas RB dan RD itu dosen pengampunya adalah saya untuk 7 pertemuan pertama. Nah, setelah di pertemuan ke-8 atau setelah evaluasi tengah semester, nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Sabhan Kanata. Jadi itu informasi untuk dosen pengampunya. Oke, tanpa berlama mungkin kita mulai saja. Oke, nah untuk kontrak kuliah, ini adalah kontrak kuliah, jadi sebelum kita memulai kuliah, kita harus membahas dulu teknis pelaksanaan kuliah yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan, di mana teknisnya ini tertuang dalam kontrak kuliah, yang nantinya akan ditandatangani atau disepakati kita semua, nanti akan ditandatangani oleh salah satu perwakilan mahasiswa dan saya. Oke, sebelum kita mulai, pastikan terlebih dahulu di siakat kalian tidak salah kelas. Mata kuliahnya adalah Matematika Teknik 2 dengan kode mata kuliahnya adalah EL2207 dan dengan SKS-nya itu adalah 3, jumlah SKS-nya dosen pengampunya itu Bapak Dr. Sabhan Kanata dan saya sendiri. Apabila nanti ada perubahan kelas ketika masa PRS, misalnya pindah ke kelas lain atau ada yang baru masuk atau ada namanya belum ada di siakat, tolong disampaikan ya. Sampaikan ke dosen pengampunya, takutnya tidak
terlewat, sehingga tugasnya mungkin tidak di-assign. Oke, untuk mata kuliah ini sendiri dari Matematika Teknik 2, setiap mata kuliah itu ada capaian yang ingin dituju. Capaian namanya adalah capaian pembelajaran. Di sini adalah maksudnya adalah hal-hal yang diharapkan kalian peroleh atau mahasiswa raih setelah mendapatkan mata kuliah tersebut. Nah, untuk mata kuliah dari Matematika Teknik 2 ini sendiri ada kurang lebih ada 5 capaian pembelajaran, di antaranya itu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, sampai ke kemampuan menerapkan pengetahuan keluasan ya, atau breadth knowledge, yang mencakup sejumlah topik kerekayasaan yang sesuai dengan program studi. Kalau dilihat dari sini capaian pembelajarannya cukup luas, karena seperti yang kita ketahui kalau matematika itu adalah dasar ya, dasar dari sebuah mata kuliah. Bahkan apalagi kalau kita di eksak atau sains itu matematika sangat dibutuhkan. Nah, setelah capaian pembelajaran ini diukur atau dilihat dari mana? Dilihat dari yang namanya indikator. Indikator capaian pembelajaran ini biasanya itu dilihat dari penilaian ya. Dilakukan penilaian selama misalnya ujian, baik ujian tertulis maupun lisan. Ada beberapa indikator. Nah, indikator ini dari capaian pembelajaran itu terkait dengan materi yang akan kalian pelajari. Tergantung ini ya temanya atau topik bahasan setiap minggunya. Nah, untuk kita sendiri itu untuk capaian pembelajarannya nanti akan dinilai melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, kuis dan tugas serta penilaian yang tidak ada di sini yaitu penilaian keaktifan ya, yang akan diberikan personal tergantung dari dosen pengampunya. Oke, untuk pembelajaran, metode pembelajaran di sini kita untuk Matematika Teknik 2 ini masih secara online, jadi kita akan meet atau ketemu di Zoom meeting setiap minggunya sesuai dengan jadwal, dan apabila ada perubahan jadwal tentu saja akan disampaikan oleh dosen pengampunya. Untuk ujian sendiri kemungkinan besar akan luring seperti semester lalu ya, ada beberapa yang luring, dan kemungkinan besar itu untuk Matematika Teknik 2 juga akan luring. Kemudian ada tugas. Tugas di sini nanti tugasnya secara individu ya, tugas mandiri, jadi tidak ada tugas berkelompok seperti di kuliah lain. Sebelum saya lanjutkan tadi dari strategi pembelajaran ya, di sini kalau di kelas metodenya itu ceramah atau penyampaian materi dari dosen pengampu, kemudian ada diskusi atau tanya jawab atau pembahasan ini ya, pembahasan soal, dan ada juga yang namanya belajar mandiri. Dan ini tugas kelompok tidak ada ya, jadi hanya belajar mandiri. Belajar itu tidak hanya di kelas, jadi saya harapkan setelah mendapatkan materi di kelas, karena kalau di kelas saja itu sudah pasti tidak cukup, waktu kita terbatas, dan kalau matematika itu harus ini ya, butuh pemahaman yang lebih lanjut, sehingga setelah mendapatkan materi di kelas, harapannya itu kalian bisa belajar lagi atau mencoba lagi mengerjakan soal-soalnya atau memahami materinya setelah kelas itu berakhir. Jadi cobalah untuk belajar mandiri. Pembelajaran itu banyak sumbernya, bisa dari buku, bisa dari media seperti YouTube, atau media pembelajaran lainnya. Karena di zaman yang sekarang itu banyak sekali ya media-media pembelajaran yang memudahkan kalian. Oke, saya lanjutkan ke kriteria penilaian. Tadi ada indikator capaian pembelajaran, di mana indikator itu dilihat atau dilakukan asesmen atau ujian melalui ujian tulis. Nah, di sini untuk ujian tulisnya itu ada 3, dan ada 1 tugas yang dilengkapi oleh tugas. Nah, untuk ujian tugas, untuk bobotnya itu ada 20%. Saya sangat menekankan kepada mahasiswa untuk mengerjakan tugas, karena jika mengandalkan dari ujian tulis saja seperti ujian tengah semester atau akhir semester itu tidak akan cukup nilainya. Kecuali
ketika di ujian tersebut kalian mendapatkan nilai sempurna. Dengan catatan tugasnya juga ada beberapa yang dikerjakan. Tetapi jika tidak mengerjakan tugas, akan sulit untuk mempertimbangkan kelulusan kalian dari mata kuliah tersebut. Dari tugas itu kadang bisa juga dinilai ya kedisiplinan atau kerajinan seorang mahasiswa. Misalnya dari 7 tugas yang diberikan tapi tidak pernah mengerjakan, tentu saja bisa dilihat bahwa mahasiswa tersebut tidak rajin atau tidak sering masuk sehingga tidak berpartisipasi dalam mengerjakan tugas. Oke, selain ada di sini bobot tugasnya cukup besar ya, 20%. Jadi jangan diremehkan, tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Apabila ada tugas yang dikerjakan namun dikumpulkannya lebih lama atau lewat dari deadline, maka tidak akan saya nilai. Biasanya saya memberikan tugas itu jangka waktunya adalah 1 minggu. Jadi jikalau 1 minggu tetapi masih terlambat, apalagi dengan alasan tidak ada sinyal, gangguan, misalnya ya terlambat 1 menit, 2 menit, itu tidak saya terima alasannya, karena sudah diberikan waktu selama 1 minggu untuk mengerjakan. Oke, untuk kriteria yang kedua itu ada kuis. Kuis di sini bobot nilainya 10%. Walaupun lebih kecil dibandingin tugas, maka tetap harus mengikuti kuis. Jadi katakanlah kalau misalnya tugasnya dapat 100, evaluasi tengah semesternya 100, namun akhir semesternya 100 juga, namun kuisnya 0, maka silakan dihitung sendiri bobotnya. Nilai akhirnya akan dapat berapa nanti. Maka dari itu, kuisnya juga harus hadir. Untuk kuis bisa jadi diberitahu 1 minggu sebelumnya atau bisa jadi dadakan. Kalau dadakan, ruginya adalah ketika kalian tidak hadir, maka kalian tidak tahu ya kalau itu adalah kalau hari itu ada kuis yang dikerjakan, sehingga merugikan kalian sendiri. Jadi itu tadi hubungannya sama kehadiran. Lalu yang ketiga itu adalah evaluasi tengah semester. Nanti di minggu ke-8 kita evaluasi tengah semester, itu dengan bobotnya adalah 35% ya. Bobot nilainya adalah 35% dari nilai akhir. Begitu juga dengan evaluasi akhir semester. Bobotnya sama dengan tengah semester, yaitu 35%. Untuk kuis, minimal nanti akan dilaksanakan itu 1 kali. Bisa jadi 2 kali. Jadi kalau kuisnya 2 kali dilaksanakan, berarti nanti nilai kuisnya dibagi 2. Apabila cuma 1 kali, maka nilai tersebutlah yang akan dijadikan nilai kuis dengan bobot nilainya itu adalah 10%. Nah, dari kriteria penilaian tadi, di sini ada kategori penilaian. Jadi bobot nilai akhir, di mana nilai akhirnya direpresentasikan dalam bentuk angka dan huruf. Untuk nilai akhir, untuk mendapatkan A di mata kuliah ini, itu kalian cukup mendapatkan nilai akhir itu adalah 75. Minimal 75 minimal 75 ya. 75 ke atas sudah pasti A. Untuk AB-nya itu dari 68 sampai 74. Untuk B-nya adalah 60 sampai 67. Untuk BC-nya adalah 52 sampai 59. Untuk C ini adalah kriteria lulus ya. Jadi mahasiswa dikatakan lulus suatu mata kuliah apabila dia sudah mendapatkan minimal nilai C. Di mana nilai C ini bobotnya adalah 45 sampai 51. Kalau dilihat dari nilai ini cukup gampang ya untuk lulus. Jadi kalian cukup mengumpulkan poin akhirnya itu adalah 45. Dari keempat kriteria penilaian ini, nilainya 45, itu sudah lulus. Tapi jangan, kita itu kalau mau buat target itu harus yang setinggi-tingginya. Jadi targetnya adalah nilai yang A. Kemudian ada nilai yang tidak lulus. Yang tidak lulus ini ada di nilai D sama E. Jadi apalagi kalau D ya, biasanya kalau dapat D itu sakit hati sekali karena di antara nilai C dan nilai E. Tidak lulus dan sudah pasti mengulang, hampir lulus ya. Misalnya dapat nilainya ternyata 44.
Padahal batas lulusnya itu ada untuk nilai C itu adalah 45. Jadi ini nilai D ini bikin ini ya, bikin kesal gitu, bikin penyesalan. Oke, kalau sudah dapat D dan E itu sudah dipastikan akan mengulang di tahun selanjutnya. Itu tadi untuk kategori penilaian. Nah, untuk jadwal, ini maksudnya jadwal topik pembahasan kita selama 14 minggu. Untuk pertemuan ada kurang lebih topik besarnya itu ada fungsi kompleks ya, fungsi kompleks, kemudian integral kompleks, deret Fourier, dan persamaan diferensial. Jadi kurang lebih ada empat topik besar, di mana 4 topik besar tersebut dibagi ke dalam beberapa subtopik yang dibahas di setiap minggunya. Untuk hari ini, pada pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai seperti yang sudah saya jelaskan, yang sedang saya jelaskan sekarang, yaitu kontrak kuliah. Setelah itu nanti akan adalah pendahuluan dari fungsi kompleks. Jadi pendahuluan fungsi kompleks, yang pertama kita akan membahas lagi mengenai bilangan kompleks. Nah, dari bilangan kompleks ini nanti akan menyatakan bagian real dan imajiner daripada suatu, kalau di sini dari bilangan dulu ya, dari bilangan kompleks dan membuat pemetaannya. Lalu pertemuan kedua itu minggu depan kita akan membahas mengenai aturan de Moivre. Di minggu ketiga akan membahas mengenai persamaan Cauchy-Riemann. Lalu yang minggu keempat membahas mengenai integral fungsi kompleks. Kelima juga masih fungsi integral kompleks. Keenam juga masih, dan minggu ketujuh itu adalah membahas mengenai periode dari fungsi periodik. Kemudian di minggu 8 kita akan evaluasi tengah semester. Oke, nah di minggu 9 sampai minggu ke-13 itu sudah masuk ke deret Fourier. Jadi kita akan membahas deret Fourier mulai dari periode 2pi, 2L, kemudian fungsi ganjil genapnya, sampai integral Fourier-nya. Nah, di minggu 14 dan 15 nanti akan masuk ke persamaan diferensial. Jadi akan membahas mengenai persamaan gelombang dan persamaan panas. Dan di minggu 16 itu akan evaluasi akhir semester. Jadi ini adalah topik-topik ya yang akan kita bahas setiap minggunya. Tidak persis sama, tetapi kurang lebih seperti ini. Bisa jadi misalnya ini ya, deret Fourier-nya bisa jadi ini dalam 1 minggu, antara minggu 9 dan 10 itu dijadikan satu materinya, sehingga minggu 9 kalian bahas materi, di minggu 10 nanti misalnya mengerjakan soal. Jadi seperti itu. Oke, tata tertib ini sama seperti mata kuliah lain, cuman yang mau saya tekankan di sini adalah yang pertama kehadiran. Kebetulan beberapa hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu atau kalau tidak salah itu keluar pengumuman bahwa untuk kehadiran di mata kuliah itu adalah wajib 75 atau 80% ya, saya lupa sekitar itu. Artinya jika kehadirannya kurang, maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester ya. Jadi kalau ada 14 pertemuan, silakan dihitung 80% atau 75% dari 14 pertemuan tersebut. Itu adalah kehadiran, minimum kehadiran yang harus dipenuhi. Begitu juga dengan saya juga wajib hadir ya di setiap perkuliahan. Artinya dosen pengampu itu juga wajib memberikan atau mengisi perkuliahan di kelasnya. Apabila misalnya nanti jadwal kita itu ketemu di tanggal merah, maka kita harus mengganti di hari lain. Jadi kita diskusi sama-sama, kita carikan penggantinya di hari lain. Yang kedua, dari tata tertib, yang kedua mungkin tugas tadi ya, saya tekankan lagi, untuk tugas itu dikerjakan. Terutama jika ada mahasiswa yang mengulang di sini. Jadi kalau hanya sudah mengulang ya, ini mengulang yang kedua kalinya misalnya. Terus karena berpikir karena sudah mengulang dengan angkatan yang sudah cukup tinggi ya, misalnya sudah diharapkan lulus sehingga meremehkan ya. Karena saya sudah mengulang,
saya sudah pasti lulus nih di mata kuliah ini, pasti dipertimbangkan. Nah, itu belum tentu. Jadi kalian bertanggung jawablah. Jadi jika mengambil suatu mata kuliah atau memilih untuk mengikuti suatu mata kuliah, maka bertanggung jawab terhadap pilihannya. Hadiri kelasnya dan ikuti perkuliahan sesuai jadwal. Oke, paling yang ketiga itu yang saya harapkan itu adalah selama perkuliahan itu on kamera ya. Jadi jangan sampai saya paling tidak suka itu ketika saya bertanya atau saya memanggil salah satu mahasiswa namun tidak direspon ya. Jadi seperti saya berbicara dengan tembok gitu. Jadi karena di sini ada pesertanya, ada manusianya, ada mahasiswanya, jadi saya harap kita berkomunikasinya dua arah. Saya tidak akan marah atau saya tidak akan menghukum jika tidak bisa menjawab. Jadi seperti itu. Jadilah pendengar yang baik dan jadilah lawan berbicara yang baik juga. Oke, untuk materinya, untuk referensinya, kita menggunakan ini ya, e-booknya dari Erwin Kreyszig, judulnya Advanced Engineering Mathematics, edisi ke-10. Nanti e-booknya saya bagikan di kolom chat atau di Google Classroom. Google Classroom-nya sudah saya buat, namun link-nya belum saya bagikan. Oke, itu tadi isi dari kontrak kuliah kita selama 1 semester. Nah, sebelum kita tanda tangani kontrak kuliahnya, namanya kan kontrak ya, kontrak harus ada disampaikan dan harus ada persetujuan antara kedua belah pihak. Ada pertanyaan terkait kontrak kuliah ataupun proses pembelajaran yang akan kita jalani 1 semester ke depan. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Atau mungkin ada yang belum jelas. Jelas, Bu. Iya, siapa tadi mau bertanya? Silakan. Untuk pokok bahasan tadi satunya lagi apa, Bu? Lewat ini. Pokok bahasan Maksudnya materi besarnya, Bu. Fungsi kompleks, kemudian integral kompleks, deret Fourier dan persamaan diferensial. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, berarti sudah cukup jelas. Tadi yang bertanya Krisna ya? Ini yang raise hand. Saya baru mau nanya, Bu. Oh iya, silakan. Bu, izin bertanya, untuk referensinya itu boleh dilihat lagi nggak, Bu, tadi, Bu? Oh iya, boleh. Nanti Erwin Kreyszig-nya ini saya bagikan di kolom chat aja ya. Nanti di Google Classroom juga saya upload. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Masih loading ya, upload di kolom chatnya. Jikalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya minta perwakilan mahasiswanya untuk tanda tangan di sini namanya, kemudian nanti filenya saya kirimkan agar bisa ditandatangani. Kira-kira siapa? Oh, Josephine. Josephine bersedia? Iya, Bu.
Oke. Nanti dilengkapi ya nama dan NIM-nya ya. Baik, Bu. Oke. Oke, itu tadi kontrak kuliah kita. Sebelum kita mulai, mungkin saya sampaikan terlebih dahulu untuk di kelas RB kemarin itu karena mulainya telat ya, bukan terlambat. Jadi karena ada perubahan jadwal, jadi saya hanya masuk di kurang lebih sekitar 1,5 jam. Nah, mungkin di kelas ini juga. Jadi untuk materinya nanti kita lanjutkan di minggu depan. Untuk materi nanti akan saya upload di Google Classroom ya, tapi setelah Google Classroom-nya saya rapikan terlebih dahulu. Oke, hari ini kita akan harusnya materi besarnya itu mengenai fungsi kompleks, namun kita masih ke pengantarnya terlebih dahulu, membahas mengenai bilangan kompleks. Nah, untuk teori de Moivre atau aturan de Moivre-nya itu kita akan bahas minggu depan. Saya yakin bilangan kompleks ini sudah pernah ya, ada yang masih ingat? Kalau di matematika dasar itu belajarnya apa saja? Waktu itu bilangan real, bilangan kompleks, banyak, Bu. Oh, berarti sudah pernah ya bilangan kompleksnya. Oke, berarti ini sekedar ini ya pengulangan. Jadi merefresh kalian mengenai materi tersebut. Karena nanti ini menjadi dasar untuk kedepannya. Terutama representasi bilangan kompleks dalam koordinat polar. Jadi harus tahu caranya. Oke, ini outline kita ada objektif atau tujuan, kemudian teorinya ada contoh. Mungkin untuk kesimpulannya nanti saya sampaikan di akhir atau di pertemuan selanjutnya karena materi kita terpotong ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran jadi harus diketahui. Jadi apa yang mau dicapai dari materi ini? Yang pertama itu kalian itu harus bisa menyatakan bagian real dan imajiner dari fungsi kompleks dan membuat pemetaannya. Kemudian untuk teori de Moivre nanti itu menyelesaikan persamaan kompleks ya, persamaan sederhananya menggunakan aturan de Moivre. Oke, bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks ini adalah bilangan yang terdiri dari bagian real dan bagian imajiner. Jadi biasanya itu dia dituliskan dengan dituliskan dengan Z sama dengan A ditambah IB atau Z sama dengan dalam kurung A, B. Atau ada juga yang menuliskan Z sama dengan X ya. X ditambah YI atau IY ya. Nah, posisi I-nya bisa ditaruh di depan seperti ini, di IB atau di belakang seperti ini. Ini atau juga bisa ditulis sama dengan X, Y. Jadi sama saja ya, ada yang menuliskannya dengan A dan B atau dengan X dan Y. Nah, dari bentuk bilangan kompleks ini, di mana tadi kita sudah ketahui bahwa bilangan kompleks terdiri dari bagian real dan imajiner. Dari bentuk ini kita tahu bahwa untuk bagian realnya itu adalah yang A. A dan X ini adalah bagian realnya. Sedangkan yang ada I atau yang terikat dengan I ini adalah bagian imajiner.
Nah, apabila A-nya ini sama dengan 0, A ini 0, maka Z-nya itu adalah sama dengan IB. Nah, kondisi ini disebut dengan pure imaginary atau imajiner yang benar ini ya hanya imajiner atau imajiner murni lah. Sehingga bentuknya kalau dia seperti ini itu bisa dituliskan jadinya adalah 0,1. Nah, 0,1 ini itu kalau dia pure imaginary seperti ini itu bisa juga dituliskan atau dinotasikan dengan I. Jadi penulisannya adalah I sama dengan 0,1. Nah, sering didefinisikan bahwa I kuadrat itu adalah min 1. Ini kita sudah sering dengar, bahkan sering kali menggunakan bahwa kalau di imajiner itu I kuadratnya adalah sama dengan 1. Ini didapat atau dibuktikan dari mana? Seperti ini jadi penurunan rumusnya. Jadi I kuadrat sama dengan I dikali I itu sama dengan nanti didapatnya min 1. Ini cara pengaliannya adalah nanti dari sifat-sifat perkalian bilangan kompleks. Nanti akan kita turunkan ya, kita tunjukkan kenapa dapatnya adalah min 1. Nah, satu lagi, untuk bilangan kompleks itu biasanya juga dinotasikan selain dengan I itu bisa juga dengan J. Jadi kalau J biasanya menjadi berarti X sama dengan Z sama dengan X ditambah YJ atau JY ya. YJ atau JY. Nah, jangan sampai salah antara I bilangan imajiner dengan I arus di rangkaian elektrik. Karena dulu pernah kejadian seniornya ketika ditanya, ada persamaan seperti ini dibuat Z sama dengan X ditambah YI. Kemudian diminta menjelaskan masing-masing, menjelaskan persamaan ini. Maka dijawabnya bahwa I ini adalah arus. Jadi kalau di matematika, I-nya di sini bukan arus ya, jadi harus dibedakan. Simbol-simbolnya mungkin ada yang sama, tetapi kalian harus tahu ini di mata kuliah yang mana. Apakah ini rangkaian elektrik atau bukan. Jadi jangan sampai salah. Oke, nah bilangan kompleks itu punya yang namanya kompleks konjugat atau simpelnya kalau kita bisa lihat itu adalah lawannya ya atau kebalikannya. Jadi misalnya ada bilangan kompleks Z sama dengan A ditambah IB atau BI ya. Bilangan ini akan memiliki kompleks konjugatnya itu adalah Z Z sama dengan A min IB ya. Nah, di sini ada garis ya yang menandakan bahwa dia adalah konjugatnya. Jadi dia kebalikannya. Berarti kalau di sini min berarti yang di sini plus. Kalau di sini min yang di sini berarti plus. Contohnya adalah seperti ini. Jadi ada Z sama dengan 5 ditambah 2I. Maka kompleks konjugatnya adalah Z sama dengan 5 min 2. Oke, sebentar ya. Oke, nah untuk penggambarannya, contohnya antara kompleks konjugat dengan bilangan kompleks itu adalah gambarnya adalah seperti ini. Karena dia berlawanan ya. Misalkan ini ada suatu bidang kompleks, di mana untuk yang ini misalnya kita kasih nama Z1. Ini adalah Z1 konjugat ya. Z1 konjugat. Nah, Z1 ini yang pertama dia tadi adalah 5. 5 ini adalah bagian real.
Ini bagian real 5, kemudian untuk bagian imajinernya adalah 2. Sehingga titik Z itu adalah di sini. Nanti saya jelaskan kenapa dia bentuk gambarnya seperti ini ya. Nah, untuk yang conjugate-nya ini 5, untuk realnya tetap 5, namun untuk bagian imajinernya ini, sorry ini 2i ya. Karena di sini min, jadi dia mengambil bagian dari sumbu Y itu yang negatif. Itu untuk kompleks conjugate. Oke, selanjutnya untuk operasi aljabar bilangan kompleks. Di sini untuk operasi bilangan kompleksnya itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk penjumlahan, misalkan ada 2 buah bilangan kompleks, yaitu Y1 dan Y2. Saya punya di sini saya pakai X ya. Y1-nya adalah X1 ditambah IY1 dan Z2-nya adalah X2 ditambah IY2. Untuk menjumlahkannya adalah kita jumlahkan antara Z1 dengan Z2. Cara menjumlahkannya adalah bagian real dari masing-masing bilangan itu dijumlahkan sesama bagian real itu yang dijumlahkan, sementara untuk yang bagian imajinernya itu juga dijumlahkan. Jadi bagian imajiner di Z1 dijumlahkan dengan bagian imajiner di Z2. Maka dari itu, untuk bagian realnya ini adalah X1 ditambah X2. Ini di Z1, di sini yang ini bagian real, yang ini imajiner, yang di sini real, kemudian yang ini imajiner. Kemudian setelah menjumlahkan bagian real, kita jumlahkan bagian yang imajiner. Nah, kalau dilihat dari sini adalah penjumlahan 2 buah bilangan kompleks, maka hasilnya juga nanti bilangan kompleks. Ada bagian real dan bagian imajiner. Masih cukup mudah untuk penjumlahan. Kemudian untuk perkalian. Perkalian kita mengalihkan Z1 dengan Z2. Ini sama seperti penjumlahan tadi, jadi bagian real nanti bentuknya adalah bagian bilangan kompleks juga, di mana ada bagian real dan bagian imajiner. Ini jadi kita tinggal mengalihkan ya untuk perkalian. Ini seperti perkalian biasa, perkalian dari aljabar ya. Jadi ini X1 dikalikan dulu dengan X2, kemudian X1 ini dikali juga dengan IY2, dijumlahkan dengan IY1 ini dikali dengan X2, ditambah IY1 ini dikali dengan IY2. Nah, setelah dapat ini, yang tahap ini, kalian kelompokkan. Kita kelompokkan bagian real dan bagian imajinernya tadi. Jadi yang I kuadrat Y1, Y2-nya kita taruh depan, karena kita tahu I kuadrat itu adalah min 1. Dari sini bisa kita lihat bahwa nanti bagian yang ini akan menjadi, dari imajiner akan berubah menjadi bagian yang real. Nah, setelah itu kita tuliskan seperti ini, kita ganti I kuadratnya dengan min 1. Yang bagian sebelah paling kanan ini sudah dikelompokkan ya, ini sama-sama ada yang I-nya atau sama-sama bagian imajiner. Sehingga ini kalau kita tuliskan, maka menjadi X1 dikali X2 dikurang Y1, Y2, karena ini tadi min 1 ya, ditambah ini untuk yang bagian imajiner. Nah, ini untuk perkalian. Jadi untuk perkalian kedua bilangan kompleks, 2 buah bilangan kompleks itu kalian bisa menggunakan rumus yang ini. Caranya tadi sama, caranya itu sama seperti perkalian 2 buah bilangan ya, kalau di perkalian aljabar ya. Nah, ini tadi kita bisa membuktikan untuk yang case ini ya, I sama dengan 0,1. Jadi kita punya tadi dari mana dapat I kuadratnya min 1. Jadi I sama dengan 0,1. Terus kita ingin mengalihkan I ya, I kuadrat. I kuadratnya berarti 0 dikali 1. 0,1 dikali 0,1. Kalau mau gampang, kalau saya nulisnya jadinya seperti ini. 0, 1, 0, 1, ini X1,
ini Y1, ini X2, ini Y2. Kita pakai rumus yang ini, yang terakhir. X1 kali X2, X1 kali X2 itu adalah 0, dikurang Y1 kali Y2. 1 dikali 1 itu adalah 1, ditambah I dikali X1 kali Y2, 0 kali 1 itu 0, ditambah X2 dikali Y1, 0 kali 1 itu adalah 0 juga. 0 dikurang 1 adalah -1, sementara untuk bagian imajinernya adalah 0i atau I0 ya. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat ya, terbukti bahwa I kuadrat ini adalah -1. Itu tadi untuk perkalian. Bagaimana operasi pengurangan dan pembagian. Untuk pengurangan itu sama seperti penjumlahan, jadi kalian tinggal mengganti tandanya ya. Jadi bilangan real dikurangkan dengan sesama bilangan real, begitu juga untuk yang bagian imajinernya. Tapi yang tanda di sini tetap ya, ini tetap. Yang minus itu yang ini, operasi real sama imajinernya. Kemudian untuk pembagian, kalau untuk pembagian Z1 dibagi Z2 itu adalah Z1 dikali dengan Z2 konjugat. Ingat ya, tadi konjugat ya. Lawannya, kemudian Z2 dikali Z2 konjugat. Caranya adalah yang di atas ini ya, Z1, Z2 dibagi Z2. Z2 konjugat adalah X2 min IY2 dari Z2-nya adalah X2 ditambah IY2. Yang pertama kita Z1 dikali Z2 konjugat. Ini tinggal dikalikan seperti biasa, jadinya X1 dikali X2, kemudian di ini ya, X1 dikali min IY2, kemudian ditambah X2 dikali IY1, kemudian dikurang Y1, IY1 dikali min IY2. Karena ini nanti sama-sama min, makanya di sini jadi plus. Kemudian ini karena beda tanda, yang mempunyai bagian imajinernya nanti akan dikurang ya, seperti ini ya. Kemudian untuk yang di bawahnya juga tinggal dikalikan seperti biasa, sehingga nanti dapatnya adalah X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Karena ini penyebutnya sama, kita keluarkan. Kita sederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kalau dilihat di sini juga ya untuk pembagiannya. Pembagian bilangan kompleks, hasilnya juga tetap bilangan kompleks. Ini yang bagian real, ini bagian imajiner. Ini bagian realnya, ini bagian imajinernya, ada I-nya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Suara saya jelas terdengar? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, contoh ini. Untuk contoh ada saya punya dua bilangan kompleks yaitu Z1 8 ditambah 3I dan Z2-nya adalah 9 dikurang 2I. Diminta untuk menjumlahkan, mengurang, mengali, dan membagi. Oke, jadi kalau untuk menjumlahkan tinggal seperti tadi ya, bilangan real dijumlahkan dengan bilangan real, bagian real ya, bagian real dijumlahkan dengan bagian real, kemudian bagian imajiner dijumlahkan dengan bagian imajiner. Ini 3 ya, 9 tambah 3, 12, 3 min 2 ini harusnya 1 ya. Oh ya benar, dijumlahkan. Nanti dicoba ya, dicoba sendiri. Tinggal ikuti tadi materi yang ada.
Ini masih basic, operasi basic ya, tinggal penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ingat bentuknya tetap bilangan kompleks. Jadi operasi bilangan kompleks menghasilkan bilangan kompleks juga. Oke. Sekarang dari bilangan kompleks tadi kita gambarkan ya. Kita gambarkan dalam bidang Kartesius ya, di sumbu XY-nya. Itu bisa digambarkan sebagai vektor atau R kuadrat. Nah, di sini dalam menggambarkannya kalau biasanya kita kalau di Kartesius itu ya ada titik misalnya 4,2. Berarti dari sini kita X-nya 4, Y-nya 2. Ini kita sumbu X, di sini sumbu Y. Kita cari X-nya 4, Y-nya 2. Titiknya adalah di sini 4,2 atau X, Y-nya. Nah, untuk yang di bidang kompleks, untuk sumbu XY-nya kita menyebutnya adalah dengan sumbu real dan sumbu imajiner. Karena tadi dari bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Untuk sumbu X itu adalah sumbu real yang menyatakan bagian realnya, sedangkan sumbu Y yang menyatakan bagian imajinernya. Ini kalau kita perpanjang seperti ini ya. Ini bagian real positif, ini real negatif, ini Y positif, imajiner Y positif, ini imajiner Y negatif. Oke, sebentar ya. Nah, sekarang dari sini misalkan kita punya suatu tadi persamaan bilangan kompleks Z sama dengan A ditambah IB atau Z sama dengan X ditambah IY. Kemudian kita ingin menggambarkan ya bilangan kompleks tersebut dalam bidang kompleks. Nah, karena ini kita gambarkan dalam sebagai vektor, kita cari, berarti ini kan Z sama dengan X ditambah IY. X-nya ini adalah 1, Y-nya adalah 1. Kita cari titik di sumbu realnya itu adalah yang 1, di titik 1. Kemudian ini harusnya sama ya. Di sumbu Y-nya juga kita cari titiknya 1. Nah, dari situ kita tinggal tarik garis yang menunjukkan resultannya atau R-nya ya. Itu caranya menggambarkan bilangan kompleks di bidang kompleks. Oke, ini untuk misalnya menjumlahkan dua buah garisnya. Kita punya Z1, kita punya Z2. Katakanlah Z1-nya ini adalah X1 ya. X1 ditambah Y1I. Ini X2-nya adalah Z2-nya adalah X2 ditambah Y2I. Nah,
Kita tinggal mencari titiknya tadi ya. Ketika kita ingin menggambarkan, maka kita cari titiknya X-nya di sumbu real berapa, di sumbu Y-nya berapa, kita tinggal tarik garis, misalnya katakanlah di sini ya. Ini 1 misalnya dia. Ini misalnya 8 ya. Ini 8 misalnya, terus yang ini adalah 3. Kemudian X-nya adalah 1 misalnya. Jadi ini tadi, bentar. Ini adalah 8 ditambah YI, ditambah I, sorry. Ini 8 ditambah I, itu Z1-nya, untuk Z2-nya 1 ya, 1 ditambah 3I. Nah, untuk menjumlahkannya tinggal kita jumlahkan saja. Misalnya ini berarti ya di sini Z1 tambah Z2, untuk yang realnya adalah 8 ya. 8 tambah 1 ditambah 1 tambah 3. Berarti 9 ditambah 4I. Nah, itu adalah titik yang ini. Kemudian ini adalah garisnya. Yaitu untuk penjumlahannya. Kalau kita menggambarkan ya di bidang kompleksnya. Begitu juga untuk yang pengurangan sama. Kalau yang pengurangan, kalau di sini tadi ditambah, berarti ini tinggal dikurang ya. Ini jadi berubah menjadi minus, ini berubah menjadi minus. Itu nanti titik hasilnya yang di sini. Tinggal lihat titik Z1-nya berapa, persamaannya gimana, nanti Z2-nya gimana, tinggal dikurangkan, tinggal dapat nanti hasilnya, titiknya di sini. Saya dapat titik di sini ya. Tinggal tarik garis ya, untuk tahu resultannya. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup, Bu. Oke, jelas ya. Oke, nah selain bidang kompleks, tadi di bidang kompleks kita sudah bisa memetakan bilangan kompleks dalam bidang kompleks. Nah, sekarang kita memetakan ya atau menggambarkan bilangan kompleksnya dalam yang namanya koordinat polar. Kalau pada bidang kartesian yang sumbu XY tadi, biasanya koordinat menyatakan titik XY seperti yang ini tadi ya. Ini XY, misalnya X-nya 4, Y-nya 2, titiknya di sini 4,2. Ini yang bidang kartesian. Nah, kalau di bidang polar, koordinatnya dinyatakan dengan R, theta. R ini adalah resultannya tadi, sedangkan theta ini adalah sudutnya. Maka dari itu, hubungannya adalah kalau di koordinat polar ya, sama dengan bidang kompleks tadi. Ini sama seperti bilangan kompleks tadi. Sumbu X-nya menjadi yang namanya sumbu real, sumbu Y-nya menjadi yang namanya sumbu imajiner. X yang misalkan kita punya Z sama dengan ini aja ya, Z sama dengan X ditambah IY. Kita cari titiknya di X berapa. Misalnya ini X ya, sekian.
Kemudian di imajinernya misalnya positif, Y juga, Y. Nah, kita akan yang pertama itu kita mencari resultannya ya. Kalau di vektor itu kita mencari resultan. Nah, kalau di sini nanti di koordinat polar ini akan disebut dengan yang namanya absolut ya, absolut atau modulus. Kita akan mencari nilainya, kemudian kita tinggal ini ya, kita gambarkan dulu, kita dapat garisnya, kemudian kita akan tahu nilai R-nya. Setelah itu kita akan tahu sudutnya. Nah, garis ini adalah R-nya tadi dan ini adalah sudut. Karena dia punya sudut, makanya nanti untuk X-nya, X itu biasanya kalau sudut yang dekat dengan X itu adalah cos ya. Nah, yang dekat dengan Y, yang mengarah ke Y itu adalah pakai sin ya. Makanya X-nya nanti akan diganti dengan R cos theta, sedangkan Y-nya adalah R sin theta. Sehingga persamaan bilangan kompleks di koordinat polar ini diubah atau berubah menjadi Z sama dengan R cos theta ditambah R sin theta I atau I R sin theta. Atau kita tuliskan seperti ini ya, karena kedua-duanya sama-sama punya R, R-nya kita keluarkan jadi cos theta ditambah I sin theta. Tetap di sini bentuknya sama, yang ini menunjukkan bagian real, yang ini menunjukkan bagian imajinernya. Nah, ini adalah bentuk bilangan kompleks dalam koordinat polar. Jadi cuman berubah dari titik X dari yang awalnya X berubah menjadi R cos theta, kemudian dari Y R sin theta. Nah, kalau sudah hubungannya dengan koordinat polar, kita butuh tahu yang namanya R tadi ya. R ini di sini kita nyebutnya adalah nilai absolut atau modulus. Modulus daripada si Z ini, rumusnya adalah tinggal seperti, ini seperti Pitagoras biasa ya. Pitagoras biasa. Ini gambar saya terlihat tidak warnanya? Kurang jelas, Bu. Jelas ya. Ini untuk ini kalau dilihat ini rumusnya Pitagoras biasa, tinggal seperti ini. Tahu karena gambarnya seperti ini ya, misalnya sudutnya yang dibentuk itu adalah seperti ini, maka tinggal begini. Ini tadi si R-nya, berarti ini X tadi sumbu real ya, ini X. Berarti yang di sini adalah, yang ini adalah Y-nya, maka ini Y. Jadi mencari R ini adalah tinggal akar daripada X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi tinggal untuk mencari R ini kita tinggal pakai rumus Pitagoras yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Itu adalah nilai absolut atau modulusnya. Nah, selain R, tadi R, theta ya, kita juga harus tahu sudutnya. Jadi kita punya bilangan kompleks misalnya, sebentar saya jelaskan sudutnya dulu. Jadi kita harus tahu sudutnya. Nah, sudutnya ini disebut dengan argumen ya. Bisa dituliskan, biasanya tulisnya itu ARG, argumen, atau kalian juga bisa menyebutnya dengan sudut. Nah, ini dinotasikan jadinya theta adalah sama dengan argumen Z itu sama dengan arkes tangen daripada, kalau sudutnya ini gimana cari sudutnya? Yaitu Y per X ya. Jadi arkes tangen daripada Y per X atau tangen inverse sama aja. Tan inverse daripada Y per X. Di mana sudut tetanya ini nanti rentangnya adalah dari minus Pi sampai Pi. Jadi kurang lebih jika kalian punya misalnya suatu bilangan kompleks, katakanlah itu Z, ini warnanya kelihatan tidak ya? Saya hapus dulu ya.
Untuk catatan silakan bikin sendiri ya. Jadi nggak semuanya ada di sini. Misalkan kalian punya Z sama dengan 3 ditambah 5i. Kemudian diminta untuk merepresentasikannya dalam koordinat polar. Maka yang pertama kalian lakukan adalah kalian gambarkan. Ini sumbu realnya, ini sumbu imajiner. Realnya nilainya adalah 3. Oke, ini karena di sini positif ya. Imajinernya 5, di sini 5. Maka titiknya itu kurang lebih di sini. Titiknya di sini. Kita tarik garis. Oke. Ini adalah Z sama dengan 3 ditambah 5i. Kemudian ini adalah R-nya. Ini ya garis ini tadi. R, dan ini adalah sudutnya, theta. Yang kalian lakukan adalah yang pertama menghitung R-nya dulu. Menghitung R. Sehingga gunakan rumus Pythagoras ini. Yang mana X, yang mana Y. X-nya tadi adalah 3. 3 kuadrat, berarti ya. Ditambah Y-nya tadi adalah 5. 5 ya, 5 kuadrat. R-nya adalah akar 36 ya. 9 tambah 25, 34 ya. Ya benar. Jadi R-nya adalah akar 34. Kemudian mencari tetanya. Tetanya misalnya mau pakai arkas tangan boleh. Kalau saya lebih gampang nulisnya tangan inverse saja. Oke, sorry. Tangan inverse. Bisa menggunakan ngecek tan inverse di kalkulator. Y-nya adalah 5. Berapa tan inverse dari 5/3? Cuma 9,03. 9,03. Jadi itu sudutnya kurang lebih ini ya. Ini kalau digambar dengan presisi harusnya ini ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian tahu R-nya berapa, tetanya berapa. Oke, ini tadi penjelasan dari saya tadi. Sumbu real, sumbu imajiner, kemudian ada titik misalnya Z, X ditambah Y, tinggal gambar ya. X-nya berapa, Y-nya berapa, ada titik di sini, ini ada titik Z-nya, kemudian tarik garis lurus. Di mana garis lurus ini tadi adalah R-nya. R atau absolut daripada si Z. Setelah dapat R, dicari dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian kita cari tetanya. Tetanya adalah sama dengan tan inverse ya. Tan inverse daripada Y per X. Untuk koordinat polar hanya sebatas ini dulu. Nanti koordinat polar ini kita gunakan di fungsi kompleks. Di teorema de Moivre juga digunakan. Karena kalian akan diberikan soal-soal latihan itu bentuknya adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks misalnya Z 7 ditambah 7 min 2i misalnya ya. Nah, kalau hanya seperti ini kan masih dalam bentuk, kalau bisa digambarkan itu defaultnya dia adalah bentuknya di Kartesian ya, di bidang sumbu XY biasa. Nah, untuk bisa menyelesaikannya nanti itu harus mengubah ke bentuk polar dulu. Jadi kalian harus bisa nih mengubah ke bentuk polar seperti ini. Karena nanti kita akan butuh sudut
dan R-nya. Butuh tahu nilai sudut dan nilai R-nya berapa. Gitu. Oke, ini contoh. Ini sama seperti tadi ya. Perlu saya ulangi lagi atau tidak? Saya ulangi aja ya. Jadi di sini ada Z sama dengan 1 ditambah I. Digambarkan 1 ditambah I. IY ya, berarti ini Y-nya berarti 1 juga. Titik X-nya adalah 1, Y-nya juga 1. Titiknya ternyata di sini. Ini adalah titik Z-nya. Sekarang dihitung R-nya. R-nya adalah akar dari 1 kuadrat, X-nya adalah 1 ya, Y-nya juga 1 kuadrat. Sama dengan akar 2 ya. Di R-nya adalah akar 2. Theta-nya adalah tan inverse dari 1/1 ya. Ini adalah 45 derajat. Tahu sama dengan pi/4. Makanya ini sudutnya, theta-nya adalah pi/4. Nah, ini di sini ada pi/4 ya. Argumen Z-nya atau theta-nya adalah pi/4 ditambah 2np. Nah, ini nanti hubungannya adalah dengan teorema de Moivre atau aturan de Moivre. Ini saya jelaskan di minggu depan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Kalau saat ini cukup jelas, Bu. Oke, syukurlah kalau jelas semua. Oke. Ibu. Iya. Silakan. Izin bertanya, Bu. Iya. Ya, untuk di koordinat pola tadi kan terdapat persamaan R sama dengan mutlak Z. Itu bacanya kayak mana sih, Bu? Mutlak ya, Bu? Mutlak Z sama dengan X akar dari X kuadrat Yang plus ini. Y kuadrat. Nah, iya, Bu. Nah, itu kan kalau misalnya nilai X dan Y-nya diketahui, otomatis mudah kan, Bu, tinggal mengaplikasikannya. Namun kalau misalnya yang diketahui itu adalah nilai bilangan kompleksnya itu, jadi kita harus cari gimana ya, Bu? Gimana? Bilangan kompleks yang diketahui? Iya, ini kan setelah mutlak Z ini sama dengan akar Z terus kompleks konjugat dari Z gitu, Bu. Itu dikali ya, Bu? Dikali Iya, terus. Oh, ini kalau mau pakai cara ini gitu ya? Iya, Bu. Oke, jadi rumusnya tadi adalah R itu sama dengan akar absolut ya, absolut Z. Jadi Z dikali Z konjugatnya. Akar Z dikali Z konjugatnya. Dari soal di pertama ini kan diberikan nih soalnya Z sama dengan 1 ditambah I. Konjugatnya apa? Z konjugatnya? 1 min I. 1 min I. Udah selesai. Tinggal diakarkan kalau mau pakai yang ini. Dikali dulu, baru diakarkan nanti. Baik, Bu. Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Kalau seperti ini kan agak rumit ya. Mungkin agak lama butuh waktunya. Mending pakai yang tadi. Kalau saya lebih suka yang ini nih, gampang. Tinggal di Pitagoras. Gitu ya. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada berarti kalau saya suka asumsinya berarti kalau diam itu paham. Jadi nggak apa-apa kalau memang sudah paham. Kita punya latihan ya, tugas. Ini kalau di buku Krezik tadi ini ada di halaman 618.
Nah, tugasnya ini ada 8. Represent in polar form ya. Dan graph in the complex plane. Seperti gambar 325. Gambar 325 saya tadi adalah yang ini. Nah, gambarkan seperti ini ya. Berarti diminta menggambarkan dalam bentuk koordinat polar dari ke-8 bilangan kompleks ini. Oke. Gampang ya tugasnya masih. Nanti tugasnya dikerjakan masing-masing, tugas ditulis tangan. Tulis tangan, kemudian di foto atau di di-scan, kemudian diubah formatnya ke PDF untuk dikumpulkan. Nanti pengumpulannya di Google Classroom setelah kelas berakhir ya mungkin saya buka linknya. Untuk deadline-nya saya samakan seperti kelas RB. Deadline-nya tanggal 6 Februari. Ada pertanyaan terkait tugasnya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Untuk gimana? format penamaan tadi nanti ada di GCR ya, Bu? Iya, kalau sudah di Google Classroom itu biasanya auto nama ya. Jadi ada nama, terus nanti ada filenya. Tapi kalau mau dibuat filenya misalnya NIM, kalau mau format itu NIM ya. NIM dulu baru nama lengkap. Itu nama filenya. Untuk Google Classroom usahakan nanti namanya itu sesuai dengan nama di Siakat ya. Biar saya nggak bingung nanti nilainya. Kalau namanya aneh-aneh, saya nggak tanggung jawab ya nanti kalau nilainya ada yang salah atau kurang. Jadi tulislah sesuai nama kalian yang sebenar-benarnya ya. Oke, mungkin untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Nanti minggu depan kita mulai dengan operasi aljabar koordinat polarnya, baru nanti ke Moivre ya, aturan Moivre. Mungkin ini dulu. Tugasnya masih mudah dan tidak ini ya, tidak susah. Ya gimana? Siapa tadi? Ferdinandus? Bu, maaf, itu nomor 4 maksudnya gimana ya, Bu ya? Oke, nomor 4. Kalau Z sama dengan min 5 berarti apa tuh? Bentar. Bilangan kompleks kan Z terdiri dari ini ya. Bagian real ditambah bagian imajiner. Nah, bagian real, bagian imajiner. Ini kalau seperti ini, Z sama dengan min 5. Bagian imajinernya berapa? Min 5. Berarti 0. 0. Iya, bagian imajinernya 0. Nah, kalau tinggal ubah bentuknya seperti ini. Nah, kalau ini kan tinggal kalian gambar nanti gimana cara menggambarnya. terus untuk nomor 3-nya berarti itu ada kemungkinan untuk imajinernya, Bu, atau gimana, Bu? Karena itu ada komanya juga. Ini kan ada Ini kan kalau bisa dilihat ini tinggal kebalikan ya. Nih saya yang jawab nih kalau gitu. Ya, sama lah seperti nomor 4. Kalau nomor 3 berarti Z-nya sama dengan 2i ya. Kalau seperti ini realnya berapa? 0 ya. 0 ditambah 2i. Kebalikannya. Gitu. Oke, makasih banyak, Bu. Oke. Ada lagi? Nanyanya kok yang mudah, kok nggak nanya yang ada akar-akar gitu. Oke lah, berarti sudah paham. Jangan sampai terlambat ya. Ya tugas yang terlambat tidak saya koreksi. Jadi merugilah bagi yang terlambat mengumpulkan. Saya tidak terima dengan alasan sinyal lah, listriknya padam. Jangan sampai ya, nanti ada alasan seperti itu. Oke, mungkin ini saja untuk materi kita di minggu pertama ini. Tugas itu untuk melatih pemahaman materi kalian. Karena nanti ke depannya kita akan butuh bentuk polar ya.
Absennya sudah semua? Ini di Siakat sudah bisa. Maaf Bu, yang tidak bisa di barcode bagaimana ini? Yang tidak bisa barcode. Oke, saya panggil ya. Dewi Lestari ada? Dewi Lestari? Tidak ada. Fania? Hadir, Bu. Kemudian Rofi? Hadir Bu. Andika Permana Agung? Andika Permana Agung. Kemudian Miko Kurnia Dinata. Andika tidak ada ya. Miko Kurnia Dinata tidak ada. Harun Al-Rashid. Hadir. Harun ada. Kemudian Muhammad Aufa Al-Rashid. Muhammad Aufa Al-Rashid. Nggak ada. Oke, jadi saya absen yang tidak bisa barcode aja ya. Ini yang lain saya lihat bisa. Cukup ya perkuliahan kita sore ini. Minggu depan kita lanjutkan di jam yang sama, tetap pukul 13.00. Nanti untuk Google Classroom saya update di WA grup linknya ya. Terakhir sebelum saya tutup ada pertanyaan? Oke, tidak ada, sudah cukup jelas. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Yuk, sama-sama.